Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai pembelajaran pertama pada tahun ajaran yang baru. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Muhammad Firdaus, atau biasa dipanggil di sini Ustadz Firdaus. Di sini saya akan mengajar bahasa Arab kepada anak-anak sekalian. Baik, sebelum memulai pembelajaran, pastikan kalian semua sudah melakukan sholat duha, berpakaian yang rapi, dan menyiapkan semua peralatan sekolahnya ya. Dan terlebih lagi, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Di dalam bahasa Arab dasar, yang pertama kali harus kita ketahui adalah huruf. Huruf dalam bahasa Indonesia ialah abjad, A, B, C, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam bahasa Arab, huruf itu adalah alif, ba, ta, atau biasa dikenal huruf hijaiyah. Kemudian di atasnya huruf ada yang namanya kata. Kata seperti contoh dalam bahasa Indonesia adalah saya atau makan, atau bisa juga roti. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata biasa dikenal dengan kalimah atau kalimatun. Seperti contoh, ana akulu al-hubza. Kemudian gabungan dari kata yang tersusun itu biasa disebut dalam bahasa Indonesia kalimat. Sedangkan di dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan kalim, kalam, kaul, atau jumlah. Seperti contoh kalimat dalam bahasa Indonesia, saya makan roti. Kalau dalam bahasa Arab, ana akulu al-hubza. Seperti itu. Baik, sekarang kita belajar tentang pelajaran Durusul Lughah. Silakan simak video sebagai berikut. Durusul Lughah Al-Arabiyatu, yang pertama, yang sangat dasar sekali, mungkin bisa dicek di internet, bisa di-download secara langsung, tinggal cari saja keywordnya Durusul Lughah 1. Kita langsung ke pembahasan. Bismillah. Kita buka halaman 5 ya. Pelajaran yang pertama, Ad-Darsul Al-Awwal. Pelajaran yang pertama, kita pelajari kata tunjuk jarak dekat. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ini. Dalam bahasa Arab dikenal sebagai hadza. Ini lihat kursor saya sebagai petunjuk. Hadza maknanya adalah ini. Terus kita lihat penggunaan hadza, penggunaan kata tunjuk ya. Ini yang pertama, contohnya lihat kursornya. Hadza baitun. Ini rumah. Kedua, hadza masjidun. Simak baik-baik. Hadza babun. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini ranjang atau tempat tidur. Hadza kursiyun. Ini kursi. Ya. Ini adalah bentuk penggunaan kata tunjuk jarak dekat atau ini dalam bahasa Indonesia, berarti ini dalam bahasa Arab artinya hadza. Nah, cukup mudah, tinggal menuliskan kata tunjuknya ini disandingkan dengan kata yang ditunjuk langsung. Baitun, kata benda secara umum dalam bahasa Arab biasanya diakhiri dengan dhammah tanwin. Semua katanya itu masih secara umum dalam bahasa Arab diakhiri dengan dhammah tanwin. Maka tinggal digabungkan saja hadza baitun, hadza masjidun, tanpa perlu mengubah harokat
akhirnya. Nah, ini sangat dasar sekali. Langsung kita lanjut ke halaman 6 ya. Nah, di halaman 6 kita belajar penggunaan kata tanya dalam bahasa Arab. Di sini yang pertama kita adalah ma hadza. Contohnya, ma dalam bahasa Arab diartikan dalam bahasa Indonesia adalah apa. Artinya adalah apa. Jadi kalau ada ma hadza, apa ini? Langsung saja artinya, dan itu adalah apa ini artinya. Kita langsung ke contoh ya. Ma hadza, hadza baitun. Apa ini? Ini rumah. Nah, setelah kita mempelajari penggunaan kata tanya apa, maka kita menemukan di sini contohnya ada kata tanya baru lain, yaitu a. Partikel a di sini atau a di sini maknanya adalah apakah. Jadi seperti ini contohnya. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Nah, dengan pertanyaan seperti ini maka jawabannya ada dua kemungkinan, yaitu iya atau tidak. Jika jawabannya iya, contohnya seperti ini. Na'am, hadza baitun. Iya, ini rumah. Maka cara menjawabnya seperti itu. Ada kemungkinan jawabannya adalah tidak. Maka akan ada di contoh setelahnya. Mari kita simak saja contoh-contoh di sini. Kita lanjut. Ma hadza, apa ini? Ini hadza qamisun. Ini baju. Qamisun dalam bahasa Arab artinya baju ya, atau kemeja. Seperti itu. Ini cara menjawab pertanyaan apa. Dan selanjutnya, ahadza sarirun, apakah ini kursi? La, hadza kursiun. Nah, ini adalah contoh jika jawabannya bentuknya negatif. Di sini ada pertanyaan. Ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Gambar di sini. Nah, sedangkan di sini gambarnya bukan ranjang, maka kita menjawab la, hadza kursiun. Bukan atau tidak, ini kursi. Ya, seperti itu. Ini ada juga contoh setelahnya. Mari kita simak. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Bukan. Ini pena. Nah, seperti itu cara menjawabnya sesuai dengan gambar ya. Nah, ini di sini adalah contoh-contoh penggunaan kata tanya dan cara menjawabnya. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini bintang. Seperti itu. Cukup mudah sampai sini. Kita langsung lanjut ke halaman 7 untuk mempersingkat waktu. Bismillah. Ini adalah latihan. Yang pertama, tamrin. Latihan al-awal. Yang pertama, latihan pertama. Latihan ke-1. Ini kita menjawab pertanyaan yang di kanan sesuai dengan jawaban yang di sebelah kiri. Nah, misalnya seperti ini. Ma hadza, apa ini? Ini apa? Nah, tinggal kita jawab. Hadza miftahun. Ini kunci. Terus berikutnya, ma hadza, apa ini? Tinggal kita jawab, ini apa? Ini buku. Jadi jawabannya hadza kitabun, dan seterusnya. Mari kita, ini mungkin bisa dikerjakan sendiri bagi yang punya buku, atau ya kita bisa jawab sendiri tanpa saya hanya mencontohkan saja beberapa. Silakan dilanjutkan sendiri. Kita lanjut ke latihan kedua. Nah, ini ada pertanyaan, ada soal lagi, tapi menggunakan pertanyaan yang apakah. Nah, ini ada huruf A, ini berarti ini maknanya adalah pertanyaan itu artinya apakah. Coba kita langsung saja jawab. Kita coba. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Nah, apa ini rumah atau tidak? Ternyata ini adalah masjid. Nah, maka cara menjawabnya adalah la, hadza masjidun. Bukan, ini masjid. Kita coba lagi. Kita ambil contoh yang nomor 3. Ini. Ahadza qamisun, apakah ini pakaian? Apakah ini kemeja? Apakah ini baju? Kita lihat gambarnya. Ternyata benar, ini adalah baju. Maka jawabnya gimana? Jawabnya kita jawab, na'am, hadza qamisun. Ya, benar. Ini qamisun, ini baju. Nah, seterusnya mungkin bisa dikerjakan sendiri. Nah, latihan ketiga. Latihan ketiga pada halaman ke-9 ini kita mempelajari tentang kita disuruh untuk iqra, waktub, baca dan tulislah. Nah, kita harus dituntut untuk bisa membaca kata-kata di sini. Maka kita harus membaca satu persatu dan tulislah. Silakan bagi yang memegang pena dan memiliki secari kertas untuk menulis, atau bahkan di buku ini saja, jika ada yang sudah punya bukunya tinggal diharokati saja. Ini kan belum ada harokatnya nih. Nah, kita dituntut untuk bisa membaca bahasa Arab walaupun tanpa harokat. Nah,
Maka dari itu setelah kita melihat ini, walaupun tanpa harokat, kita sudah pernah melihat bentuk kalimat kata ini sebelumnya. Maka kita sudah tahu, wow, maknanya ini adalah hadza, meskipun kita tidak ada harokat di sini. Dan ini juga kita sudah melihat sebelumnya, maka kita tahu ini maktabun. Nah, artinya adalah meja. Maka kita tidak perlu, walaupun tanpa harokat kita sudah tahu maknanya. Baik, alhamdulillah selesai pelajaran kita. Ini tadi pelajaran untuk bahasa Arab. Sekarang saya akan resume pelajaran pada hari ini menggunakan kertas folio, kemudian difoto dan dikirim ke guru wali kelas masing-masing sebagai bukti bahwasanya Ananda masuki pelajaran pada hari ini.